Setiap tanggal 17 Agustus kita rayakan hari kemerdekaan bangsa ini. Kita lihat bendera merah putih berkibar di mana-mana, lagu-lagu nasional bergaung di radio, televisi, dan media sosial. Pertanyaannya, apakah setelah 80 tahun merdeka, semua rakyat Indonesia termasuk kita orang Kristen sudah benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati? Bagaimana dengan anak-anak muda kita hari-hari ini? Apakah mereka mengerti apa itu makna kemerdekaan? Atau hanya melihatnya sebagai lomba makan kerupuk, panggung 17-an, hujan diskon di mana-mana, dan upacara di sekolah? Kemerdekaan seharusnya membawa setiap warga negara bebas sesuai konstitusi. Tapi faktanya masih ada yang merasa takut untuk beribadah di tempat. Sebagian kita tidak bebas mengungkapkan iman kita. Bahkan masih ada orang muda yang merasa dibungkam ekspresi kritisnya. Lalu apa sebenarnya makna kemerdekaan bagi orang Kristen? Dan bagaimana orang Kristen bisa menghidupi kemerdekaan baik sebagai warga negara maupun sebagai murid Kristus? Kita akan bahas lebih jauh. Namun sebelum kita bahas, bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa atau bimbingan rohani, jangan ragu untuk menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor yang tertera di layar saat ini. Selanjutnya kita akan bahas hal ini bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, sekaligus juga Gembala Sidang GBI Mekar Wangi Bandung. Kita sapa beliau ya. Shalom Pastor Rubin, apa kabar? Shalom, kabar baik, Tuhan memberkati selalu. Pak Rubin, bisa menyempatkan waktu, kami tidak akan sia-siakan ini. Langsung ke pertanyaan saya, ini mewakili semuanya. Apakah orang Kristen di Indonesia menurut Anda itu sudah sungguh-sungguh merdeka hari-hari ini? Secara spiritual maupun sebagai warga negara? Silakan. Ya, kita bersyukur karena pada Agustus tahun ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia ke-10. Nah, tentu saja secara fisik kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa yang lain. Tetapi kita sadar bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang lebih luas. Kemerdekaan bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Sayangnya ada banyak orang yang sekarang ini masih terbelenggu untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya secara terbuka. Masih terikat karena ketika beribadah yang sebetulnya sesuai dengan konstitusi negara kita masih dilakukan persekusi oleh pihak-pihak yang sebetulnya bukan salah paham tapi pahamnya salah sehingga mereka merasa tidak nyaman berdekatan dengan orang Kristen yang menyembah Tuhan Yesus misalnya. Lagi pula kebebasan atau kemerdekaan sejati itu harus secara spiritual. Kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan kalau kamu ingin benar-benar merdeka, hanya Kristus yang sanggup memerdekakan. Artinya apa? Ada banyak orang kan sudah merdeka tubuhnya, tetapi dia masih terikat oleh perjudian, terikat oleh narkoba, terikat oleh hawa nafsu, terikat oleh dosa. Nah, kemerdekaan sejati saya yakin harus mencakup seluruh aspek tubuh, jiwa, dan roh. Dan untuk itulah kita tetap harus memperjuangkan kemerdekaan yang sejati. Tapi ada banyak orang yang masih mengartikan kemerdekaan sejati itu adalah sebuah kebebasan di mana saya sebagai manusia dikasih kehendak bebas, bisa bebas berbuat apa saja, memaknai free will dengan cara saya. Kalau menurut pendapat Anda, kita sebagai orang Kristen untuk tidak salah memahami dan tidak ikut-ikutan arus pemahaman seperti ini, dalam terang firman Tuhan semua seringkali disampaikan, tetapi banyak yang kurang memahami ini. Bagaimana kita supaya bisa memahami ini menurut Anda, Pak? Ya, kebebasan secara satu pihak seringkali dianggap sebagai bebas untuk melakukan apa saja yang kita mau. Tetapi saya percaya kemerdekaan sejati juga bisa bermakna kita bukan bisa melakukan apa yang kita mau lakukan, tapi kita bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Misalnya kita nggak mau marah. Nah, kita bisa jadi orang yang sabar, tidak marah. Itu berarti kebebasan daripada belenggu keterikatan di dalam diri. Saya percaya bahwa semua manusia itu memang punya free will, kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu memang beresiko.
Karena ketika Tuhan menciptakan kita, kalau dia tidak memberikan kehendak bebas, kan manusia seperti robot. Ya kalau cuma disetel supaya bisa mengasihi Tuhan saja, maka kemudian setan akan berkata, wah, ya semua manusia cinta Tuhan karena disetelnya satu arah untuk mengasihi Tuhan. Tetapi kalau ada pilihan, ada option, mau taat kepada Tuhan atau mau berontak kepada Tuhan, itulah kemerdekaan sejati. Sayangnya manusia kemudian memilih kehendak bebas itu untuk penyalahgunaan. Nah kadang ada orang tanya sama saya, kenapa Allah yang penuh kasih itu membuat neraka untuk menghukum manusia? Nah, saya jawab bahwa neraka itu sebetulnya tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk setan. Iya, iya. Tetapi karena ada kehendak bebas ketika manusia memilih untuk taat kepada setan bukan kepada Tuhan, walaupun Tuhan bilang jangan masuk neraka, engkau akan binasa, bahaya. Aku sudah ciptakan sorga, tempat yang indah buat kamu. Tetapi kalau manusia menggunakan kehendak bebasnya secara salah, lalu dia lebih pro kepada setan, maka masuk neraka adalah konsekuensi pilihan, bukan hukuman Allah sewenang-wenang. Nah, begitu juga soal kebebasan ini. Kalau orang-orang khususnya anak muda bilang, oh supaya saya bebas melakukan apa saja yang saya mau lakukan, sebetulnya terikat. Oke. Sebab kalau orang yang benar-benar bebas adalah dia bukan hanya bisa melakukan apa yang dia mau lakukan, tapi dia bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan, dan itulah kebebasan. Oke, saya mengambil ada istilah anak muda. Kalau kita merujuk kepada anak muda Kristen saat ini, bagaimana menurut Anda, Pastor? Apakah menurut Anda mereka sudah cukup memahami dan sudah mengalami kemerdekaan sejati seperti yang Anda sampaikan? Atau Anda melihat ini anak-anak muda Kristen kita ini sedang terikat nih oleh tekanan sosial, kemudian juga pergerakan budaya zaman ini. Bagaimana menurut Anda? Ya menurut saya anak-anak muda harus diedukasi supaya mereka memahami kebebasan itu bukan hanya dari satu pihak melakukan apa yang saya mau, tetapi juga kita bisa bertanggung jawab dalam kebebasan yang ada. Terus terang ya, ada banyak orang sekarang kan sangat terikat oleh gadget. Ya. Nah, apakah itu kebebasan sejati? Banyak orang muda yang masih terikat oleh hawa nafsu, terikat oleh perjudian, terikat oleh narkoba, dan mereka sebetulnya ingin melepaskan diri dari hal itu, tapi tidak bisa. Nah, apakah itu kemerdekaan? Tentu tidak. Ada banyak orang juga, anak muda yang pahit hati, mungkin karena pacarnya meninggalkan dia, atau temennya justru yang menyerobot pacarnya. Wah, kepahitan, benci, dan itu kan merugikan. Ya. Sebab kalau orang hidup dalam kepahitan, ya makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, begitu. Nah, itu juga merupakan bagian bahwa kita seharusnya sadar kita belum benar-benar merdeka. Karena kemerdekaan sejati juga adalah hati yang bebas, hati yang penuh sukacita, bisa mengampuni, dan karakter yang makin mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Oke. Saya teringat tadi apa yang Anda sampaikan bahwa ada belum salah dalam memahami ya. Di beberapa daerah banyak orang Kristen yang kita paham banget nih bagaimana kemerdekaan dalam Kristus itu harus benar-benar diimplementasikan. Tapi gimana mau implementasikan lah, wong mendirikan rumah ibadah juga susah, beribadah dengan bebas juga nggak bisa gitu. Jadi saya belum sepenuhnya merdeka sebagai umat beriman. Apa yang harus dilakukan untuk orang-orang Kristen di beberapa daerah yang masih mengalami penjajahan seperti ini gitu? Ya, itu yang merupakan keprihatinan kita semua bahwa intoleransi itu masih sangat marak terjadi di Indonesia. Kita lihat kasus-kasus di Cidahu, Sukabumi, kasus di Padang, dan itu kan menyebabkan banyak anak-anak kecil menjadi trauma sampai hari ini. Nah, ini yang kita harus pahami bahwa Indonesia sebetulnya belum sungguh-sungguh merdeka. Nah, saya yakin bahwa saya juga mendengar dari Kementerian Agama akan membuat kurikulum cinta, sesuatu yang baik lah. Ya. Tapi kalau boleh saya bilang, sebetulnya umat Kristen itu tidak perlu terlalu banyak diajari untuk untuk jangan jadi orang yang intoleran. Karena apa? Dari sejak kecil kita sudah diajar melalui Alkitab. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta.
Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Orang-orang Kristen itu dari sejak kecil diajar untuk menghargai orang lain, memiliki rasa hormat kepada orang yang berbeda pandangan. Kita lihatlah di seluruh dunia, walaupun oknum selalu ada, tetapi secara umum, karena ajaran Kristen itu kan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Dan mengasihi sesama tidak mungkin menjadi orang yang tidak toleran kepada mereka. Dan saya percaya begini, kita harus membedakan antara toleransi agama dan toleransi antar umat beragama. Agama, akidah, kepercayaan, keyakinan tidak boleh ditoleransikan. Kalau saya Kristen, bukan Kristen yang mencampur adukan kepercayaan saya, iman saya dengan Islam misalnya, atau dengan Buddha. Ya, Kristen punya akidah, ajaran yang jelas. Tetapi ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka kita harus menghargai pandangan mereka. Itulah yang disebut sebagai toleransi umat beragama. Ya. Nah, saya paham bahwa seperti misalnya Islam, Kristen itu juga agama syiar kan, Ya. agama misi. Ya. Tetapi kekristenan itu menyadari bahwa yang kita bisa lakukan bukan mengkristenkan orang. Betul. Karena yang bisa mengkristenkan orang itu bukan manusia, bukan pendeta, hanya Roh Kudus. Yang kita bisa lakukan hanyalah membagikan kabar baik, menabur benih Injil. Soal orangnya terima atau tidak, itu urusan dia pribadi, free will-nya itu, dan juga apakah memang dia dipilih oleh Tuhan. Betul. Nah, kalau saudara kita, umat Islam kan biasanya bilang, semoga dapat hidayah, begitu ya. Iya. Kalau orang yang tidak dapat hidayah, mungkin juga nggak bisa percaya kepada pengajaran Islam. Iya. Di Kristen juga kan sama. Semoga Anda mendapat anugerah, istilahnya. Iya. Anugerah artinya Tuhan yang memilih. Kalau orang itu tidak dipilih oleh Tuhan, tidak mendapatkan anugerah Tuhan, dia juga nggak bisa percaya. Jadi sebetulnya kekristenan di Indonesia berbanding dengan agama-agama lain di dalam kerangka besar Bhinneka Tunggal Ika, tidak perlu mencari perbedaan. Ya jelas kita memang beda kok, pemikirannya beda dan sebagainya. Tapi betul. carilah persamaan sebagai umat manusia dengan tujuan membangun Indonesia yang jaya. Nah, bagaimana kalau anak-anak muda sekarang yang lebih kritis mengatakan begini, ini juga demi masa depan saya mengoptimalkan perasaan kebebasan saya untuk memilih jalan yang harus saya tempuh. Belakangan ini kan ada banyak anak-anak muda yang pengaruh-pengaruh podcast satu dan lain hal, sehingga mereka tiba-tiba langsung meninggalkan gereja, mereka tiba-tiba meninggalkan Yesus Kristus tanpa bicara dengan orang tuanya, tanpa ada konsultasi dengan Bapak Gembalanya. Apakah ini tanggapan yang tepat dalam menanggapi bentuk kemerdekaan, atau bagaimana untuk bisa mengubah paradigma bahwa ini bukan kemerdekaan semacam ini yang Tuhan mau? Ya. Alkitab mengajarkan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang, tapi marilah kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi lepas daripada komunitas orang-orang percaya sangat berbahaya. Seperti arang yang dipisahkan dari kumpulannya akan cepat mati. Tapi kalau disatukan, ada api, dikipasi, itu akan membakar, membuat on fire satu sama lain. Nah, tetapi saya juga harus jujur berkata bahwa meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan orang percaya tidak selalu identik dengan meninggalkan gedung gereja. Maksud saya begini, kalau misalnya ada orang di satu gereja tertentu yang ternyata pengajaran yang disampaikan itu pengajaran yang menyimpang dari kebenaran, ajaran sesat. Atau misalnya dia di-abuse, atau ada oknum tertentu yang melakukan pelecehan, atau misalnya di gereja tersebut dia tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, malah ada konflik yang berkepanjangan, maka walaupun kita tentu tidak harapkan, karena adanya masalah sebetulnya harus mendewasakan kita untuk tetap stay di sana. Namun ada kondisinya orang itu bisa keluar dari satu gereja, pindah ke tempat yang lain di mana dia merasa mendapatkan pembinaan rohani yang lebih baik. Nah, tetapi yang saya maknai adalah begini, jangan kemudian kita menjadi Kristen the Lone Ranger, artinya penjelajah yang berjalan sendiri, nggak mau ada persekutuan saudara seiman, tidak mau tergabung di dalam komunitas sel, karena Alkitab kan bilang berdua lebih baik dari seorang diri.
Kalau yang satu jatuh, yang satu lainnya Betul. bisa membangunkan dia. Jadi tetap mesti encourage satu dengan yang lain, mesti saling menasehati. Betapa beruntungnya kalau kita punya saudara seiman yang ketika tahu kesalahan kita, dia tidak menghakimi kita, dia tidak salah-salahkan, kafir-kafirkan kita, Ya. tapi dia mendampingi, menolong kita. Saya rasa terutama anak-anak muda perlu cari orang seperti itu. Itu kakak rohani atau mentor rohani atau siapapun. Kita akan sangat beruntung kalau kita berada di dalam pergaulan dan pendampingan semacam ini. Ya, masih bicara mengenai anak muda karena sebagai generasi masa depan bangsa. Ada banyak anak muda yang akhirnya hanya berharap kepada satu sosok, satu figur, ya. Karena konteksnya adalah saya mendapat sebuah rasa kebebasan dan kebenaran ini dan pertumbuhan ini dari sosok A misalnya gitu. Padahal kan sebenarnya di dalam Injil Yohanes dikatakan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Lalu bagaimana untuk bisa kita memberikan sebuah nasihat dan arahan bahwa yang bisa memerdekakan kita itu bukan profil orang itu, tetapi kemerdekaan yang menurut Injil ini yang memerdekakan kamu sebenarnya, sehingga dia pun tidak hanya berpatokan kepada satu orang, karena begitu satu orang ini ternyata dalam tanda kutip mengecewakan kan akhirnya anak-anak muda sekarang banyak yang apatis. Ini aja ngomong kayak begini, udahlah yang penting nggak usah ganggu orang. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ya, Rasul Paulus kan pernah bilang, ikutilah teladanku sama seperti aku juga telah mengikuti teladan Kristus. Ya. Jadi kita juga bersyukur karena ada mentor atau hamba Tuhan yang hidupnya menjadi inspirasi buat kita. Ya. Tetapi kita sadar semua manusia itu tentu ada kekurangan dan kelemahannya. Kecuali Yesus yang sempurna. Makanya pertama mungkin anak muda bisa sangat termotivasi oleh figur seorang mentor, seorang hamba Tuhan yang baik, perhatian kepada dia. Tetapi kemudian dia harus mencintai Alkitab, firman Allah yang juga dicintai oleh mentor tersebut. Dan akhirnya dia harus sadar bahwa kebenaran firman itulah yang memerdekakan. Kalau boleh saya bandingkan ya dengan pandangan seorang anak terhadap orang tuanya dalam keluarga. Kalau anak itu masih kecil, biasanya dia pandang orang tuanya itu seperti Tuhan. Mana yang lebih hebat, Superman atau Papa? Dia bilang, oh Papa lebih hebat dari Superman. Karena dia anggap orang tuanya itu sempurna. Tapi waktu dia masuk masa remaja, dia akan anggap orang tuanya seperti setan. Wah, Papa kolot, saya mau keluar sama teman dilarang dan sebagainya. Tetapi ketika dia mulai lebih dewasa, dia tidak anggap orang tuanya sebagai Tuhan atau sebagai setan, tapi sebagai manusia yang ada kelebihan namun juga ada kekurangan. Nah, begitu juga seorang anak muda melihat mentor rohaninya, pembinanya, maka seharusnya dia juga mulai lebih dewasa, bukan hanya melihat sebagai Tuhan lalu kecewa kalau ada kekurangan lalu melihat seperti setan, tapi melihat sebagai manusia. Ada kelebihan yang saya bisa pelajari, tapi kekurangannya pun saya harus hindari. Dan saya mau bilang bahwa seorang mentor yang baik adalah orang yang otentik, yang tidak hanya menunjukkan saya sempurna, saya nggak ada salahnya. Dia juga ceritakan kesalahan, kelemahan, bahkan kegagalan dia, tapi bagaimana dia bisa bangkit mengatasi kegagalan itu. Dan itu yang lebih real untuk anak-anak muda. Dan saya yakin itu akan mengubahkan mereka. Karena mereka pasti gagal dan mereka ingin pulih kembali. Iya, 2045 generasi emas nih. Menurut Anda sebagai Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, pandangan Anda, apa yang bisa dilakukan untuk baik Gereja Betel maupun khususnya ada umumnya gereja-gereja lain dan juga keluarga sebagai satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran dan juga kemerdekaan sejati agar generasi muda Kristen ini benar-benar jadi generasi emas di masa yang akan datang. Apakah ada langkah nyata seperti apa atau mungkin program apa yang bisa diadopsi? Silakan, Pastor Rubin. Ya, saya percaya bahwa generasi emas itu hanya bisa muncul dalam pandangan Alkitab ketika seseorang bertemu dengan Kristus, ketika dia mulai bertumbuh secara rohani. Karena perubahan itu seharusnya terjadi bukan karena pengaruh luar mengubah hidup kita. Kita berubah from inside out. Pada waktu saya mengalami kelahiran baru
dalam sebuah retreat, saya dijamah Tuhan. Saya dulunya malas ke gereja, malas baca Alkitab, tidak tertarik pada perkara rohani. Saya pikir Alkitab itu buku yang kering dan mati. Dan kalau susah tidur baru baca Alkitab. Tapi dijamah Tuhan di dalam retreat itu. Pulang dari retreat, hati saya berkobar-kobar beli Alkitab yang baru, garis bawahi dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya sadar, Alkitab itu buku yang hidup. Sayalah yang dulu rohnya mati. Oke. Nah, ketika kita mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus, lalu ada dorongan berdoa, dorongan membaca firman, dorongan ikut di dalam komunitas orang percaya, dorongan untuk melayani. Nah, saya percaya bahwa kelahiran baru adalah hal yang sangat penting. Bukan cuma sekedar program harus ikut ini, ikut itu. Maka akibatnya setelah ikuti beberapa bulan, berapa tahun, dia akan kering. Tapi kalau kita mengalami a personal encounter with Jesus, itu akan mengubah kehidupan kita. Nah, selanjutnya ya ikutilah pendalaman Alkitab, doa bersama, melayani di dalam komunitas anak-anak muda. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita ada dalam komunitas yang melayani, mungkin 1 minggu sekali, 1 bulan sekali kita bisa turun memberkati anak-anak jalanan dengan makanan yang ada, walaupun mungkin uang kita sangat terbatas, tapi kita merasa hidup kita bermakna. Dan dengan demikian, kemerdekaan sejati kita ekspresikan tujuannya adalah untuk melayani. Oke, last but not least, Pastor. Menurut Anda, bagaimana untuk setiap keluarga Kristen dan juga orang-orang Kristen, para orang tua dan juga anak-anak muda, mereka setelah mendengar yang Anda sampaikan, mereka bisa mengerti, oh saya sebenarnya bisa hidup merdeka dan merdeka saya ini tetap jadi pribadi yang bertanggung jawab, saya bisa taat sama hukum, tidak menghindari hukum. Dan yang tidak kalah penting, bahkan yang terpenting adalah saya tetap setia untuk memegang teguh iman saya kepada Kristus. Apa yang bisa Anda bagikan buat kita semua? Baik, saya boleh bacakan satu ayat ya. Silakan. Dari Galatia 5 ayat 1. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus, Allah yang menjadi manusia. Nah, ayat 13 ini memberikan petunjuk praktis bagi kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan tidak boleh disalahgunakan untuk kehidupan yang berdosa. Tetapi kita harus melayani satu dengan yang lain. Nah, sebetulnya kalau boleh saya sampaikan, Bhinneka Tunggal Ika itu sangat luar biasa. Berbeda tapi satu juga. Kalau falsafah bangsa ini bisa dipegang, maka Indonesia akan jauh lebih rukun dan damai sejahtera. Kita juga diingatkan akan 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau semua orang punya rasa takut akan Tuhan, bukan sekedar beragama tapi benar-benar bertuhan, Indonesia akan jauh lebih baik. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mengasihi Tuhan, tapi kedua kita harus mengasihi manusia, karena itulah hukum yang terbesar. Ingin jadi berkat bagi orang lain. Ketiga, persatuan Indonesia. Kita tidak menonjolkan perbedaan, apalagi pertentangan, tetapi bagaimana Indonesia bisa bersatu, bagaimana Indonesia bisa maju. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kan kesempatan untuk kita bisa mengungkapkan isi hati kita, pandangan kita, pendapat kita, kebebasan berbicara. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat baik kalau dilakukan dengan bertanggung jawab. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tetap berdoa supaya pemerintah benar-benar bukan hanya hadir, negara bukan hanya hadir dalam kasus persekusi, tapi melakukan sesuatu. Karena kita melihat di banyak kasus, aparat itu kan ada di situ, tapi hanya menonton saja dan gamang dengan apa yang terjadi. Sebetulnya orang boleh punya kepercayaan apa saja, seperti negara barat kan. Asal dia tidak melakukan tindakan kriminal. Kalau sudah kriminal, apapun agamanya, itu melanggar hukum. Dan seharusnya bukan hanya cari damai, tetapi harus diproses secara hukum. Supaya apa? Keadilan itu tidak hanya dimiliki oleh kelompok mayoritas,
dan meniadakan yang minoritas, walaupun istilah itu saya tahu seharusnya dihapus. Tetapi itulah yang seringkali masih terjadi ketimpangan, terutama dalam kehidupan orang-orang Kristen yang terus mengalami persekusi. Saya berdoa supaya di masa kemerdekaan Indonesia yang ke-80 yang kita rayakan, negara benar-benar bisa menjunjung falsafah yang ada, Pancasila, dan melaksanakan undang-undang, hadir dan juga bertindak untuk setiap pelanggaran hukum yang dilakukan kepada orang apapun latar belakang kepercayaannya. Ya, terima kasih luar biasa sekali Pak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Cahaya Bagi Negeri. Salam untuk semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan ternyata ya, tapi tentang kebenaran yang membebaskan. Banyak orang yang merasa bebas, tapi sesungguhnya tanpa mereka sadari atau mungkin mereka juga sadar mereka ternyata diperbudak dan terikat oleh dosa. Terikat rasa takut dan juga tekanan dunia ini. Kita merdeka hanya karena Kristuslah yang membebaskan kita dari dosa, dari rasa malu dan juga dari kebinasaan. Tapi kemerdekaan itu harus dihidupi dengan tanggung jawab dan ketaatan pada firman Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Ya, mulai hari ini ajarkanlah anak-anak kita tentang apa makna kemerdekaan sejati itu. Bukan hanya dari buku sejarah saja, tetapi yang jauh lebih penting adalah dari buku hidup. Apalagi kehidupan tentang Yesus Kristus. Dan rayakanlah hari kemerdekaan bukan hanya dengan seremoni atau dengan ikut lomba-lomba saja, tapi dengan doa bersama dan melakukan sebuah pelayanan kepada sesama kita. Dan hiduplah dengan integritas sebagai warga negara, integritas sebagai murid Kristus yang benar-benar mencerminkan terangnya di tengah masyarakat ini. Jika perbincangan video ini memberkati Anda, silakan like, share, dan tag teman atau keluarga Anda yang sedang berjuang menemukan apa makna kemerdekaan sejati itu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apa makna kemerdekaan bagi Anda sebagai orang Kristen. Dan ingat, di dalam Kristus Yesus kita tidak hanya merdeka, tetapi juga dipanggil untuk memerdekakan orang lain. Naomi Ambarita menjadi seorang anak yang suka melawan orang tua dan melakukan kekerasan kepada adik-adiknya. Mengapa demikian? Mari kita temukan jawabannya melalui kisahnya berikut ini. Nama saya Naomi Teresia Baru Ambarita. Saya kelas 6. Adik saya ada 2. Yang adik kedua tuh umurnya 9 tahun. Adik ketiga umurnya 7 tahun. Saya sering mencubit atau memukul adik. Saya suka marah-marah karena adiknya suka nakal, suka bandal. Baru suka nggak dengar-dengaran. Makanya saya marah-marah. Papa mama sering suruh saya mengerjakan pekerjaan rumah itu seperti mencuci piring, nyapu rumah, bereskan tempat tidur. Saya malas mengerjakan pekerjaan rumah itu karena saya nggak suka disuruh-suruh. Dulu saya tidak suka dengar-dengaran kepada orang tua, sering melawan orang tua, memarahi orang tua tuh langsung besar suaranya. Pada saat dia kelas 4 SD, kami suami istri kan bekerja. Jadi kami memberikan tanggung jawab yang belum seusia dia lah, belum mampu dia kerjakan. Tetapi ya namanya tuntutan pekerjaan ya Pak ya, kita kerja pergi pagi, pulang malam. Nah di saat adik-adiknya belum beres mandi, kadang piring belum kena cuci, di saat itu kadang kita mau marah. Ya gimana namanya kita udah letih kerja ya. Dia sering memberontak, marah. Kadang dia mengurung diri di kamar. Pada saat kami udah kumpul-kumpul di ruang tamu, dia sendiri di kamar.
dia kayak merasa tertekan gitu, kayak merasa nggak ada yang mengasihi dia gitu Pak ya. Dia merasa kami membeda-bedakan kasih sayang, tapi sebenarnya enggak, karena menurut kami dia yang tertua dari adik-adiknya, tentu kami harus menuntut lebih dari dia. Dan tanpa tidak kami sadari, ternyata dia menyimpan dendam di hatinya kepada kami. Dan kepada adik-adiknya juga seperti itu. Kadang dia kayak, kalau kita adiknya minta sesuatu, dia kayak, ini ya gitu, seperti itu. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang... Saya menonton kisah Superbook itu tentang kisah kasih terbesar. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia yang berdosa. Karena saya mengingat lagi bahwa saya ini adalah orang yang berdosa, suka melawan, suka mencubit, suka memarahi. Saya berubah dari situ, saya berpikir lebih baik saya bertobat karena kasih Allah memang sudah besar kepada kita untuk menebus umat-umatnya, sampai rela dia mati di kayu salib untuk menebus setiap umat manusia yang berdosa kepadanya. Mulai ikut Superbook, guru-gurunya sering menontonkan film-film yang ada di Superbook. Melalui itu kami melihat waktu dia di kelas 5 SD, kami mulai lihat ada perubahannya. Perubahannya itu dia nggak suka melawan, dari cara dia berbicara, tanggung jawabnya juga sudah mulai ada. Dengan adik-adiknya juga yang biasanya dia kasar, sekarang tidak lagi. Setelah saya menonton Kasih Terbesar, perubahan saya kepada mama papa itu saya dengar-dengaran kepada orang tua, suka melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Kalau perubahan saya kepada adik-adik saya tidak memarahi adik-adik saya lagi, tidak memukulnya lagi, tidak mencubitnya lagi. Saya sudah berubah karena saya tahu bahwa Tuhan telah menebus kita, umat manusia yang berdosa, yang bersalah kepada Dia. Tanpa kami sadari juga dia ada menulis sebuah cerita, surat. Yang saya pun nggak sadar. Pada saat saya ke kamar, saya lihat, saya fotokan, saya kirim ke suami saya, ini Naomi nulis kayak gini loh. Ternyata di balik perubahan dia itu ada kata-kata yang dia nggak bisa ungkapkan langsung ke kami orang tuanya. Dia nggak bisa langsung ungkapkan secara langsung, mungkin dia malu atau dia merasa, ngapain gitu. Jadi kami nggak menyadari tuntutan kami kepada dia, ternyata dia menyimpan sakit hati. Ya, kita kagum, kita kaget, kita heran gitu. Namun kita senang gitu. Waktu itu dia bilang, saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf ya Mak. Saya pengen lakukan apa yang seperti yang sudah saya tulis ini katanya. Saya buat surat untuk kedua orang tua saya, permintaan maaf saya kepada orang tua saya, agar dosa saya atau kesalahan saya yang selama ini saya lakukan akan dimaafkan. Dengan adanya Superbook, dengan ada film-film yang diberikan oleh Superbook, dia merasa ternyata dia masih ada yang mengasihi dia gitu. Dan kami puji Tuhan, bersyukur mulai dari hari itu sampai sekarang kami melihat ada perubahan dari anak kami. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang ayat 16 ayat terakhir. Aku menyanyi dengan Kita bangga melihat anak-anak kita di rumah. Mereka buat di rumah itu seperti ibadah. Bagaimana mereka melihat juga di gereja. Dan di situ yang biasa ngambil andil peran utama itu si Naomi. Dia yang mimpin ibadah itu. Baik itu dalam membawa puji-pujian. Baik itu membaca firman Tuhan. Nah itu yang dibuat jemaatnya itu adik-adiknya di rumah. Nah tanpa dia sadari, mamanya videokan dari kamar. Karena kita kalau secara langsung mungkin anak ini nggak mau. Jadi mamanya diam-diam memvideokan mereka ibadah di rumah. Saya sebagai orang tua sungguh senang dan bangga ya. Di zaman sekarang yang namanya
gadget ya yang sudah merusak banyak karakter anak-anak, dan kami juga terus akan selalu berharap bahwa Superbook ini akan memberikan pelajaran-pelajaran yang terbaik lagi melalui Alkitab, melalui Superbook. Firman Tuhan yang dibukakan oleh Superbook, baik itu melalui cerita dalam Superbook, ya sangat bagus menurut saya sih. Karena itu untuk bisa mengubah sikap anak selain dari kita orang tua. Dengan adanya kemarin Superbook, ya anak-anak kita mengalami banyak perubahan. Perubahannya bukan hanya di dalam lingkungan rumah, tetapi melalui prestasi juga dia sangat luar biasa. Dan saya juga percaya itu semua bukan karena dia pintar, tapi karena dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Jadi kami juga melihat prestasinya Pak, yang semakin hari semakin meningkat. Sampai saat ini dia sudah mendapat nilai 2 besar di sekolah. Ya, Superbook adalah program pemuritan generasi anak sebagai bagian dari pelayanan CBN Indonesia. Superbook sudah melayani lebih dari 5.000 gereja dari 255 denominasi di 49 kota di Indonesia ini. Keberadaan pelayanan Superbook tidak terlepas dari keterlibatan para mitra. Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami sebagai mitra untuk melakukan berbagai pelayanan di CBN Indonesia. Coba perhatikan di layar saat ini sudah ada QR Code. Ya, Anda bisa gunakan QR Code itu untuk scan dan berdonasi langsung melalui e-wallet Anda. Atau informasi lebih lengkap kunjungi donasi.jawaban.com. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa berikan like, share video ini, dan pastikan Anda sudah lebih dulu subscribe di channel Jawaban agar Anda terus mendapatkan konten yang mengubah hidup dan memerdekakan Anda semua. Sama ulang tahun Indonesiaku. Dirgahayu 80 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Andi Otniel, sampai jumpa di episode berikutnya. Merdeka!